Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Sepudin, NIM 18 14 10 266. Nah, di sini saya mendapatkan pertanyaan dengan kode pertanyaan 10A. Nih, dan kode pertanyaan 10A. Ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengenai eh, regulator dan pengelola pasar modal. Itu pertanyaannya. Sebenarnya, pihak yang sangat bertanggung jawab terkait dengan pasar modal di suatu negara itu adalah regulator. Nah, di Indonesia itu sendiri, regulator regulator tersebut disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut OJK. Nah, di industri pasar modal yang pemegang tertingginya itu adalah OJK. Namun ada tiga perusahaan atau lembaga yang disebut dengan Self Regulatory Organization atau disebut dengan SRO yang membawahi 3 perusahaan besar tersebut, yaitu ada 3 perusahaan. Yang pertama yaitu BEI atau BEI, Bursa Efek Indonesia. Ini sebagai penyedia penyedia sistem perdagangan efek di Indonesia atau efek di pasar modal. Yang kedua yaitu KSEI. KSEI itu apa? Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ini sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian transaksi. Dan yang ketiga yaitu PEI. Apa sih PEI? Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, KPI ini sebagai penjaminan atau penjamin daripada pasar modal itu sendiri. Nah, ketiga ini adalah sebagai pengelola atau penyelenggara dari pasar modal yang dibentuk atau di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi regulatornya itu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang pengelola atau yang penyelenggaranya itu adalah ketika itu BI, KSEI, dan KPEI. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan kedua, sebutkan perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder. Singkatnya seperti ini. Mungkin kalau kita berinvestasi di pasar modal, tentu kita pasti akan mengenal kedua istilah ini, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Singkatnya seperti ini. Kalau pasar perdana itu di mana investor membeli saham di tempat yang belum diperdagangkan atau membeli saham IPO, Initial Public Offering. Kalau di pasar sekunder itu di mana di mana investor membeli saham di tempat yang sudah diperdagangkan. Setidaknya ada 5 yang menjadi perbedaan yang mendasar antara pasar perdana dan pasar sekunder. Kalau pasar perdana itu harga sahamnya tetap, sedangkan di pasar sekunder itu relatif naik turun bagaimana atau sesuai dengan permintaan dan penawarannya. Itu. Yang kedua, kalau di pasar perdana itu tidak ada komisi, sedangkan di pasar sekunder itu ada komisi. Yang ketiga, pemesanan bisa melalui agen penjualan kalau di pasar perdana. Kalau di pasar sekunder, pemesanan itu bisa melalui broker atau pialang. Yang keempat, kalau di pasar perdana itu dibuka untuk transaksi pembelian saham, sedangkan kalau di pasar sekunder itu ada pembelian dan penjualan. Kalau di pasar perdana itu hanya untuk pembelian saja, kalau di pasar sekunder itu untuk penjualan juga bisa. Yang terakhir, jangka waktunya sangat terbatas kalau di pasar perdana. Kalau di pasar sekunder itu jangka waktunya tidak terbatas. Itu nomor 2. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, menjelaskan terkait dengan akad wakalah. Akad wakalah itu apa sih? Yaitu akad pemberian kuasa kepada orang lain. Nah, akad kuasa ini adalah atau akad wakalah ini adalah perjanjian antara pihak pemberi kuasa dengan pihak penerima kuasa, dengan catatan pemberi kuasa memberikan leluasa atau memberikan wewenang kepada kekuasaan kepada pihak penerima kuasa tersebut. Nah, dari situlah muncul syarat, terutama syarat objek wakalah.
apa sih yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan? Objeknya, apakah semuanya bisa kita berikan kuasakan kepada orang lain atau tidak? Nah, ini saatnya setidaknya ada 3. Yang pertama, diketahui dengan jelas jenis daripada akad wakalah tersebut. Jenisnya itu diketahui dengan jelas. Tidak bisa si objeknya itu masih ragu-ragu atau masih sengketa dan sebagainya, kita berikan kuasakan kepada orang lain. Jadi harus jelas bahwa itu hak milik kita. Kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam, terutama terhindar dari maghrib, maisir, gharar, dan riba. Terhindar dari yang ketiga itu dalam kurung halal, maka itu diperbolehkan kita memberikan melakukan wakalah dengan orang lain. Yang ketiga, dapat dikuasakan menurut syariat Islam, karena memang ada beberapa objek yang tidak bisa dikuasakan, seperti contoh kecilnya objek tersebut misalkan tidak bertahan lama dan sebagainya. Nah, ini si akad ini, wakalah ini harus diperhatikan karena dapat dikuasakan menurut syariat Islam. Lengkapnya itu termaktub atau tercatat ya dalam DSN atau Dewan Syariah Nasional nomor 95 tahun 2004. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dari ketiga pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf bila banyak sekali kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.